Hai Story Lovers, kita tentu sering mendengar tentang 12 Sio. Pergantian Sio terjadi setiap tahun baru Cina. Namun, apakah Anda tahu apakah itu Sio? Sio adalah simbol binatang yang mewakili siklus tahunan dalam kalender Cina. Setiap tahun selalu ditandai dengan salah satu nama binatang sesuai dengan siklus yang berputar. Oleh karena itu, setiap 12 tahun, Sio yang sama akan muncul. Lalu, bagaimana asal-usul terpilihnya ke-12 hewan ini ke dalam siklus tahunan kalender Cina? Begini kisahnya. Pada zaman dahulu kala, orang-orang Cina tidak mengenal siklus tahun. Mereka hanya tahu siklus hari dan bulan saja. Kaisar Langit berpikir, alangkah baiknya membuat siklus tahun untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Setelah berpikir panjang, Kaisar Langit akhirnya memutuskan untuk membuat siklus tahunan yang terdiri dari 12 tahun. Namun, bagaimana ia akan menamai tahun-tahun tersebut? Kaisar Langit mendapat ide yang bagus. Ia akan mengadakan lomba untuk para binatang. 12 binatang pertama yang mampu menyeberangi sungai dan tiba di titik yang sudah ditentukan akan mendapatkan tempat yang abadi sebagai nama tahun Cina. Lalu Kaisar Langit mengutus Dewa Bumi untuk mengumpulkan para binatang dan mengumumkan perlombaan yang akan diselenggarakan esok hari. Dulu kucing dan tikus bersahabat. Mereka makan, tidur, dan bermain bersama. Sangat rukun dan selalu berbagi. Mendengar pengumuman perlombaan ini, mereka pun ingin ikut dan mendapatkan tempat sebagai pemenang lomba. Dengan kecewa, tikus berkata, "Tubuhku kecil, dan aku juga tidak bisa berenang. Lalu, bagaimana aku bisa mengikuti lomba itu?" Kucing menjawab, "Aku pun tak bisa berenang, tapi kakak kerbau sangat pandai berenang, dan dia sangat baik hati. Dia pasti mau menolong kita." Mendengar itu, tikus sangat gembira dan berkata, "Ide yang bagus." Lalu mereka berdua pergi menemui kerbau dan meminta pertolongannya. Kerbau yang baik hati berkata, "Tentu saja, dengan senang hati aku akan membantu kalian. Besok sebelum matahari terbit, temui aku di pinggir sungai itu." Keesokan harinya, di pagi buta, mereka bertemu di pinggir sungai. Kerbau berkata, "Ayo, naiklah ke punggungku. Hari masih gelap dan sungai ini sangat luas. Kalian boleh beristirahat sejenak." Setelah kucing dan tikus naik, kerbau pun berjalan menyeberangi sungai. Merasa nyaman, kucing dan tikus pun tertidur sejenak di punggung kerbau. Tak lama berselang, matahari terbit dan mereka pun sudah melewati tengah sungai. Kucing dan tikus terbangun. Kerbau berkata, "Hei kawan, lihatlah, matahari sudah terbit dan tidak lama lagi kita akan tiba di seberang sungai." Lalu kucing berkata, Pagi yang indah, dan kita pasti akan memenangkan 3 tempat pertama dalam perlombaan ini. Mendengar perkataan kucing, tikus berpikir, Aku harus memenangkan lomba ini. Aku ingin mendapat tempat pertama. Tapi bagaimana caranya? Kucing dan kerbau lebih cepat dariku. Setelah berpikir sejenak, tikus mendapatkan ide licik. Ia menunjuk ke arah langit dan berkata kepada kucing, "Kakak kucing, lihatlah. Langit hari ini indah sekali." Si kucing yang polos melihat ke arah langit dan berkata, "Iya benar, pemandangan yang sangat indah." Tikus dengan sengaja mendorong kucing ke sungai. Tolong aku." Tikus yang licik berkata dengan suara yang keras, "Ayo cepat kakak kerbau. Di belakang kita sudah ada binatang lain yang hampir menyusul kita." Kerbau menoleh sejenak dan melihat ada hewan lain di dekat mereka yang sedang berusaha untuk mengejar mereka. Sebetulnya itu adalah kucing, namun kerbau yang panik dan juga tidak melihat dengan jelas memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Akhirnya mereka tiba di tepi sungai.
Tikus yang licik sudah berdiri di atas kepala kerbau dan bersiap untuk melompat lebih dulu ketika hampir tiba di titik akhir. Kerbau yang tidak curiga sama sekali berlari dengan sekuat tenaga ke titik akhir. Namun ketika hampir tiba, si tikus melompat melewati moncongnya. Kerbau yang kaget sedikit terkecoh dan menghentikan langkahnya. Tikus tanpa buang waktu berlari sekuat tenaga dan menempati urutan pertama dalam perlombaan itu. Dengan gembira, tikus pun bersorak. Aku juara pertama. Si kerbau yang merasa ditipu berkata, Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Tapi ya sudahlah, urutan kedua pun tidak buruk. Tidak lama kemudian menyusul harimau. Sebetulnya harimau binatang yang sangat pandai berenang, tetapi karena kerbau berangkat terlebih dahulu, akhirnya dia mendapat urutan ketiga. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah kelinci menduduki posisi keempat. Kaisar Langit bertanya pada kelinci, bagaimana ia dapat menyeberangi sungai sedangkan ia bertubuh kecil. Kelinci menjelaskan bahwa ia berhasil melewati sungai dengan melompat dari satu batu ke batu yang lain. Setelah itu, dari langit terbanglah seekor naga dan tiba di tempat itu. Kaisar Langit merasa heran dan bertanya, Kau bisa terbang, seharusnya kau bisa mendapatkan urutan pertama. Mengapa kau datang terlambat? Lalu naga menjawab, Maafkan keterlambatan saya, wahai Kaisar Langit. Hari ini saya mempunyai tugas untuk menurunkan hujan, sehingga saya harus menyelesaikannya terlebih dahulu. dan naga pun mendapat urutan kelima. Dari kejauhan tampak kuda berlari kencang, namun tiba-tiba muncul seekor ular besar menghadang. Kuda yang terkejut dan takut pada ular berhenti sejenak, sehingga ular menempati posisi keenam dan akhirnya kuda menempati posisi ketujuh. Lalu tidak lama kemudian tiba kambing, monyet, dan ayam. Mereka dapat menyeberangi sungai dengan naik ke atas batang pohon dan bekerja sama untuk mendayuh sampai akhirnya tiba di pinggir sungai dengan selamat. Kambing, monyet, dan ayam mendapat urutan ke-8, 9, dan 10. Setelah itu tiba anjing di posisi ke-11. Sebenarnya anjing sangat pandai berenang, tetapi karena ia sangat suka bermain air, ia hampir saja gagal karena berlama-lama bermain air di sungai itu. Lalu, siapakah yang mendapat urutan ke-12? Mereka semua menunggu dengan penasaran. Tidak lama kemudian muncul seekor babi. Mereka semua terheran-heran. Bagaimana babi yang dikenal sangat malas dan lambat itu bisa tiba di tempat ini? Dengan tergesa-gesa, babi tiba dan berkata, Di mana pestanya? Saya dengar ada banyak makanan lezat di sini. Kemunculan babi yang tak disangka-sangka dan alasan ia tiba di sana membuat mereka semua tertawa dan merasa gembira. Kemudian Kaisar Langit pun mengumumkan lomba telah berakhir dan nama para pemenang secara berurutan, yakni tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setelah selesai mengumumkan ke-12 pemenang, tiba-tiba datanglah kucing. Dengan basah kuyup, dia berlari dan bertanya, Di urutan keberapakah aku? Kaisar Langit merasa kasihan pada kucing dan menjawab, Hei, sayang sekali, kau terlambat. Perlombaan ini telah berakhir. Dengar itu, kucing sangat marah. Terlebih lagi ketika ia melihat tikus yang berdiri di samping Kaisar Langit dan mendapatkan posisi pertama. Kucing dengan penuh amarah berkata kepada tikus, Kau tikus jahat, aku akan menangkap dan memakanmu. Tikus tahu dia telah berbuat salah karena mengkhianati sahabatnya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa lari dan bersembunyi ketakutan. Sejak saat itu mereka menjadi musuh bebuyutan hingga saat ini. Tikus memang mendapatkan tempat pertama, tetapi sejak saat itu hidupnya tak pernah lagi tenang. Ia harus hidup bersembunyi dan ketakutan apabila kucing akan balas dendam padanya.
Sekian Namasto kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tahun Baru Cina selalu identik dengan warna merah, petasan, dan barongsai. Banyak sekali orang-orang yang memakai pakaian merah pada hari itu dan juga mendekorasi rumah dengan hiasan-hiasan bertema merah. Namun, tidak banyak yang tahu asal-usul tradisi itu tercipta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik di balik terciptanya tradisi-tradisi tersebut. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor monster yang tinggal di dasar lautan. Makhluk berkaki 4 ini memiliki tubuh yang besar dan tampak menyeramkan. Ia juga memiliki tanduk tepat di tengah dahinya, sepasang mata yang besar, dan dilengkapi kuku dan gigi yang tajam. Monster itu tidur selama 364 hari di dasar laut dan akan terbangun pada hari ke-365. Pada hari itu, ia akan merasa sangat lapar dan naik ke daratan untuk mencari makan. Semua orang takut pada makhluk ini karena kegemaran makannya yang tak lain dan tak bukan adalah hewan dan manusia. Karena siklus kedatangannya tepat dalam waktu setahun, orang-orang menamai makhluk ini Nian Shou. Nian dalam bahasa Cina berarti tahun. Dengan kata lain, Nian Shou berarti monster atau binatang tahunan. Di saat musim semi hampir tiba, hari kedatangan Nian Shou pun hampir tiba. Sebelum Nian Shou tiba, orang-orang akan pergi mengungsi ke pegunungan agar tidak menjadi mangsa Nian Shou. Pada suatu hari, ketika semua orang ramai-ramai pergi mengungsi, sepasang kakek dan nenek memutuskan untuk tetap tinggal. Sang kakek sedang terbaring sakit dan tak mungkin bagi nenek untuk meninggalkan kakek seorang diri, apalagi menggendong kakek pergi naik gunung. Mereka hanya bisa pasrah dengan nasib yang akan menimpa mereka nanti. Seorang pengemis tua yang sedang kelaparan mampir ke desa itu. Ia mengetuk pintu di setiap rumah, tetapi tidak ada yang membukakan pintu sampai akhirnya ia tiba di rumah nenek dan kakek itu. Nenek merasa iba padanya dan mengajaknya masuk. Kebetulan saat itu nenek sedang membuat sui ciao untuk makan malam. Nenek menyuguhi sui ciao pada pengemis itu sambil berkata, "Makanlah dan segera pergi. Desa ini tidak aman." Oh iya, saya tidak melihat seorang pun di desa ini kecuali Anda. Memangnya apa yang sedang terjadi? Haiya, setiap tahun di awal musim semi, Nian Shou si monster laut naik ke daratan dan memakan semua makhluk hidup yang ia temui. Sudah banyak orang-orang yang menjadi korbannya. Maka semua orang pergi mengungsi ke pegunungan. Lalu, mengapa Anda tidak ikut pergi mengungsi? Suamiku sedang sakit dan kami berdua sudah terlalu tua untuk pergi mendaki gunung. Jadi kami pasrah sajalah. Baiklah. Aku akan membantumu. Tenanglah. Aku tahu cara mengusir monster itu. nenek merasa sedikit lega mendengar pengemis itu akan membantunya mengusir Nian Shou. Pengemis itu menyuruh nenek menyiapkan beberapa barang yang akan digunakannya untuk mengusir monster buas itu. Pertama, beberapa helai kertas merah untuk ditempelkan di sekitar rumah seperti gerbang pintu, jendela, tembok, dan pilar rumah. Kedua, siapkan kain merah yang akan dikenakan sebagai jubah. Ketiga, siapkan bambu dan perapian serta perabotan masak dari logam. Bambu itu akan dibakar sehingga menimbulkan suara ledakan, dan perabotan masak itu akan dipukul untuk menimbulkan suara gaduh.
Setelah menempelkan kertas-kertas merah pada sekeliling rumah dan mengenakan kain merah, mereka menunggu kedatangan Mienshou, si monster tahunan. Perapian, bambu, dan perabotan logam juga telah siap digunakan untuk mengusir makhluk itu. Ketika malam tiba, terdengar suara pergerakan Mienshou. Mereka mulai membakar bambu. Ketika Mienshou tiba di rumah nenek, monster itu tampak ketakutan melihat kertas-kertas merah yang tertempel di sekitar rumah itu. Mienshou melompat kaget ketika mendengar suara bambu yang meledak-ledak seperti petasan. Ditambah lagi suara bising dari perabotan logam yang dipukul-pukul. Rupanya, Mienshou takut dengan warna merah dan suara berisik yang memekakan telinga seperti petasan. Akhirnya Mienshou lari ketakutan dan kembali ke dasar laut. Setelah mengusir Mienshou, pengemis tua itu pun pergi. Konon katanya, pengemis itu sebenarnya adalah titisan dewa yang datang untuk menyelamatkan penduduk desa. Keesokan harinya, penduduk desa turun dari gunung dan terheran-heran sekaligus bersyukur melihat nenek dan kakek itu selamat. Lalu nenek itu pun menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya kemarin malam, sehingga seluruh penduduk desa kini tahu bagaimana cara mengusir Mienshou. Sejak saat itu, setiap tahun pada awal musim semi, mereka selalu menghias rumah dengan kertas merah, memakai pakaian merah, dan membakar petasan. Tradisi ini dilakukan setiap tahunnya dan diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Orang-orang Cina menyebut perayaan ini dengan kata Kuonian, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tahun sudah lewat. Mienshou, si monster tahunan, sudah lewat, dan tahun yang baru pun telah tiba. Mereka juga mempunyai tradisi makan suiciao pada malam perayaan itu, seperti nenek di dalam cerita yang menyuguhkan suiciao pada si pengemis tua. Awalnya tradisi itu dilakukan untuk mengusir Mienshou, si monster buas. Kini tradisi itu bertransformasi menjadi sebuah perayaan penting di Cina yang dikenal sebagai Tahun Baru Cina dan dirayakan meriah dengan harapan dapat mengusir hal-hal negatif yang mungkin saja datang di tahun yang baru. Sekian Namasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kisah yang melegenda di Cina ini merupakan kisah cinta antara Niulang, si gembala sapi yang melambangkan bintang Altair, dan Cenyu, si bidadari penenun dari kayangan yang melambangkan bintang Vega. Cinta mereka tidak direstui oleh langit, sehingga mereka dibuang ke sisi berlawanan dari Sungai Perak yang melambangkan Bima Sakti. Niulang adalah seorang penggembala sapi yang miskin dan tinggal di selatan Tiongkok. Orang tuanya meninggal ketika ia masih sangat muda. Ia sebatang kara. Hidupnya hanya ditemani oleh seekor kerbau yang merupakan warisan dari orang tuanya. Meskipun mengalami berbagai kesulitan hidup, Niulang tumbuh menjadi pria yang jujur, baik, dan rajin. Karena miskin, tak ada wanita yang mau menikah dengannya. Sedangkan Cenyu adalah seorang dewi penenun dari kayangan. Dia sangat terampil menenun dan pandai mewarnai. Tugasnya adalah menenun awan dan pelangi. Suatu hari, Cenyu dan para bidadari lainnya merasa bosan di kayangan. Lalu mereka memutuskan turun ke bumi untuk mandi dan bermain air di sungai. Mereka melepas pakaian dan meninggalkannya di tepi sungai. Sementara itu, Niulang yang sedang beristirahat di padang rumput bersama kerbaunya tidak sengaja melihat para bidadari itu turun dari langit. Sambil bersembunyi di balik pepohonan, dia mengawasi para bidadari tersebut. Lalu ia menemukan pakaian mereka yang tergeletak tak jauh dari tempat ia bersembunyi. Niulang memutuskan untuk mengambil semua pakaian bidadari itu dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mendapati bahwa pakaian mereka telah lenyap,
para bidadari memutuskan Cenyu yang akan pergi mencari pakaian mereka, karena Cenyu adalah yang termuda di antara mereka. Cenyu menemukan pakaian mereka bersama Niulang. Pada saat itulah mereka saling jatuh cinta. Niulang pun mengutarakan isi hatinya dan melamar Cenyu. Setelah memakai pakaian mereka, para bidadari pun terbang kembali ke kayangan. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, Cenyu kembali ke bumi dan menikah dengan Niulang. Niulang dan Cenyu hidup bahagia dan rukun. Mereka saling mencintai dan menghormati. Tidak terasa 2 tahun berlalu. Cenyu pun telah melahirkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Rumah tangga mereka begitu harmonis dan penuh kehangatan. Waktu 2 tahun di bumi tidaklah sama dengan waktu di kayangan. Di kayangan 2 tahun hanyalah sebentar. Begitu para bidadari tiba di kayangan, Ratu Kayangan pun menyadari bahwa Cenyu tidak kembali bersama mereka. Mengetahui Cenyu telah menikah dengan manusia biasa, sang ratu pun murka dan memaksa Cenyu untuk kembali ke kayangan. Sementara itu, Niulang yang terpisahkan oleh istri tercintanya merasa sedih dan marah. Kerbau yang selama ini dipeliharanya tiba-tiba dapat berbicara dan mengatakan kepadanya bahwa jika ia membunuhnya dan mengenakan kulitnya, ia akan mampu naik ke kayangan dan menemukan istrinya. Niulang menangis sedih karena harus membunuh kerbau yang telah setia menemaninya selama ini. Lalu ia mengenakan kulit kerbau itu dan membawa kedua anaknya naik ke kayangan untuk bertemu Cenyu. Setelah mengetahui hal ini, Ratu Kayangan menjadi sangat marah. Lalu sang ratu melepaskan jepit rambut emasnya, mencakar langit dengan jepit emas itu sehingga membentuk sungai yang luas dan memisahkan sepasang kekasih itu untuk selamanya. Niulang dan Cenyu sangat sedih, dan dengan bergelimang air mata, mereka hanya mampu saling memandang dari kejauhan. Tergerak oleh ketulusan cinta mereka, burung-burung walet membentuk sebuah jembatan di atas sungai itu. Ratu Kayangan melihat Cenyu dan Niulang yang saling mencintai, akhirnya merasa kasihan dan mengizinkan mereka bertemu setahun sekali di malam ketika mereka dipisahkan, yaitu pada hari ke-7 di bulan ke-7. Hingga saat ini, hari ke-7 di bulan ke-7 menurut penanggalan Cina merupakan hari kasih sayang di Cina yang lebih dikenal dengan nama Qixi Jie. Perayaan ini juga dirayakan dalam Festival Tanabata di Jepang dan Festival Chuseok di Korea. Sekian dulu kisah Amesto kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tanggal 15 bulan 8 menurut penanggalan kalender Cina merupakan festival pertengahan musim gugur di Cina. Festival ini juga dikenal dengan nama Festival Kue Bulan. Perayaan ini sangatlah penting bagi masyarakat Cina selain karena merupakan hari raya panen. Pada momen ini, mereka biasanya mengadakan reuni keluarga dan melakukan santap malam istimewa, berkumpul bersama sambil menikmati manisnya kue bulan ditemani keindahan cahaya bulan purnama. Tidak ada tradisi yang tak memiliki kisah menarik di baliknya. Menurut kepercayaan orang Cina, di bulan tinggal seorang dewi yang ditemani oleh seekor kelinci. Semenarik apa kisahnya? Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Di Istana Langit, pernah ada seorang dewa bernama Wukang yang tugasnya adalah membuat ramuan obat untuk para dewa lainnya. Ramuan yang paling penting adalah ramuan keabadian. Para dewa harus meminum ramuan keabadian itu setiap 1000 tahun sekali.
Suatu ketika, Wukang lalai dalam tugasnya meramu obat keabadian itu, sehingga Kaisar Giok marah dan menghukumnya untuk menebang pohon abadi. Di bagian manapun Wukang memotong, pohon itu akan segera tumbuh kembali seperti semula. Segera, Kaisar Langit ingin mencari pengganti Wukang. Meracik ramuan keabadian merupakan tugas penting, sehingga Kaisar Langit memutuskan untuk tidak lagi menyerahkan tugas penting ini pada manusia yang seringkali lalai. Kaisar Langit segera turun ke bumi untuk mencari makhluk yang tepat untuk mengemban tugas yang penting ini. Tibalah ia di sebuah hutan. Di sana, ia berpura-pura menjadi seorang gelandangan yang sedang kelaparan. Lalu muncul seekor monyet, seekor rubah, dan seekor kelinci yang menyambutnya. Ia berkata kalau ia sedang kelaparan dan meminta tolong kepada para hewan itu untuk membawakannya makanan. Segera, ketiga hewan itu pergi mencari makanan. Sementara sang gelandangan menyalakan api unggun dan menunggu mereka kembali. Tak lama kemudian, ketiga hewan itu datang. Monyet membawakan buah-buahan dan rubah membawa ikan. Tetapi kelinci datang dengan tangan kosong. Kelinci bingung ingin membawakan makanan apa, sehingga ia berkata pada gelandangan itu untuk memakan dagingnya saja. Setelah berkata demikian, kelinci itu lompat ke api unggun. Ia mengorbankan dirinya untuk dimakan. Melihat pengorbanan si kelinci, Kaisar Langit pun memutuskan kelincilah yang jadi pemenangnya. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri sehingga ia cocok mengemban tugas yang penting ini. Lalu pergilah Kaisar Langit dan kelinci ke Istana Langit. Singkatnya, kelinci berhasil membuat ramuan keabadian sehingga Kaisar sangat senang dan mengubah bulunya menjadi bersinar bagaikan giok. Itulah sebabnya ia dinamakan kelinci giok. Sementara itu, Chang'e dan suaminya Houyi merupakan penghuni langit yang memiliki kehidupan abadi. Kaisar Giok, sang penguasa langit, memiliki 10 putra yang nakal. Suatu hari, ke-10 putranya itu mengubah diri mereka menjadi matahari yang menyebabkan semua makhluk di bumi mengalami penderitaan. Tanaman, hewan, bahkan manusia mati kekeringan. Sang Kaisar Langit menyuruh ke-10 putranya itu untuk berhenti mengacau dan merusak bumi. Tetapi mereka semua tidak mau mendengar perkataannya. Lalu Kaisar Giok pun memanggil Houyi untuk membantunya memberi pelajaran pada 10 putranya itu. Houyi yang merupakan seorang pemanah yang handal menggunakan keahliannya untuk memanah 9 matahari dan hanya menyisakan 1 matahari untuk menerangi dunia. Raja Langit yang mengetahui hal itu tentulah tidak senang dengan solusi yang diambil Houyi, sehingga Houyi beserta istrinya Chang'e harus menerima hukuman. Mereka berdua dibuang ke bumi untuk menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Tidak biasa akan kehidupan yang fana, Chang'e menjadi sangat sedih. Houyi yang turut sedih melihat istrinya yang merana, memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya demi mencari ramuan keabadian. Houyi pada akhirnya bertemu dengan Si Wangmu atau Ibu Suri dari Barat yang setuju memberinya pil keabadian mengingat jasanya dalam menyelamatkan bumi. Si Wangmu memperingatkan Houyi bahwa setiap orang hanya membutuhkan setengah pil untuk menjadi abadi. Lalu pulanglah Houyi ke rumahnya dan dengan gembira mengabarkan hal baik itu pada Chang'e. Mereka menyimpan pil keabadian itu. Mereka tidak tahu kalau ternyata seorang pemuda bernama Peng Meng mencuri dengar pembicaraan mereka dan berniat ingin mencuri pil keabadian itu untuk dirinya sendiri. Ketika Houyi keluar rumah dan meninggalkan Chang'e di rumah sendirian, Peng Meng segera mengambil kesempatan itu untuk mencuri pil keabadian. Chang'e yang tidak rela memberikan pil itu pada Peng Meng, menelan pil itu utuh. Setelah menelan pil keabadian itu, tubuhnya terasa ringan bagai udara dan ia terbang ke langit. Chang'e tak dapat kembali ke Istana Langit karena ia sudah dibuang ke bumi. Namun ia juga tak dapat kembali ke bumi karena kini ia bukan lagi manusia biasa. Ia memutuskan untuk terbang ke bulan dan tinggal di sana karena bulan merupakan tempat yang terdekat dengan bumi, dengan kata lain, tempat terdekat dengan suaminya. Lalu, dari manakah Ibu Suri mendapatkan ramuan keabadian itu? Ya, ia mendapatkannya dari kelinci giok.
Ibu Suri datang pada kelinci giok dan memaksanya untuk memberikan ramuan itu padanya. Kelinci giok tak ingin memberikannya atas dasar perintah Kaisar Langit. Tetapi Ibu Suri memaksa dan hampir mengutuknya, sehingga dengan terpaksa ia memberikan 1 pil keabadian pada Ibu Suri. Mendengar kabar tentang Chang'e yang terbang ke bulan, kelinci giok merasa bersalah dan mengakui dosa-dosanya pada Kaisar Langit. Ia memohon pada Kaisar Langit untuk membuangnya ke bulan dan menemani Chang'e selamanya di sana. Kaisar Langit setuju dan berpikir ini merupakan hukuman yang adil. Lalu pergilah kelinci giok ke bulan untuk menemani Chang'e yang kini telah menjadi Dewi Bulan. Bagaimana nasib Hou-yi? Hou-yi begitu sedih akan kepergian istrinya. Sejak saat itu, setiap bulan purnama ia memandangi bulan dan berharap akan melihat istrinya kembali. Ia mempersembahkan makanan dan kue kesukaan Chang'e. Hou-yi akhirnya menjalani sisa hidupnya sebagai manusia biasa. Namun tradisi yang dilakukannya diturunkan dan diperingati setiap musim gugur, di mana letak bulan pada saat itu sangat dekat dengan bumi. Sekian Namaste kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Hai Story Lovers, selamat datang di channel Amasto. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cinta yang berakhir tragis dari negeri Cina. Sanpo dan Yingtai, atau yang juga dikenal dengan nama Sampek dan Engtai, adalah sepasang kekasih yang saling mencintai namun tidak dapat bersatu. Setragis apa kisah ini berakhir? Begini kisahnya. Chu Yingtai adalah putri dari keluarga kaya dan terpandang. Tidak hanya cantik dan periang, Yingtai juga sangat pintar dan suka belajar. Di zaman itu, wanita hanya boleh mendapatkan pendidikan dasar saja. Namun Yingtai ingin sekali pergi ke sekolah tinggi untuk melanjutkan pendidikannya. Ia memohon kepada ayahnya agar diperbolehkan untuk pergi ke sekolah tinggi. Tentu saja ayahnya tidak memberi izin, karena memang tidak ada pelajar wanita di sana. Yingtai menjadi sedih dan mengurung dirinya di kamar. Yingtai merupakan putri tunggal keluarga Chu, sehingga orang tuanya sayang sekali padanya. Mereka pun bingung harus bagaimana menyikapi keinginan putrinya itu. Yingtai yang cerdik mengambil kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi seorang peramal. Ia menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan menemui Tuan Chu yang adalah ayahnya sendiri. Ia memberitahu Tuan Chu bahwa yang dapat membuat putrinya kembali ceria seperti sedia kala adalah dengan mengirimnya untuk pergi ke sekolah tinggi. Tetapi, bagaimana Yingtai bisa pergi ke sekolah tinggi sedangkan di sekolah itu semuanya adalah pelajar pria? Saat itulah Yingtai membuka samarannya sebagai peramal dan berkata, Aku bisa menyamar sebagai laki-laki dan pergi ke sekolah. Ini pasti berhasil. Buktinya ayah tidak mengenali aku kan? Ayolah ayah, aku mohon, izinkanlah aku pergi ke sekolah. Tak mampu mengelak lagi, akhirnya orang tua Yingtai mengizinkan Yingtai untuk pergi sekolah di Hangzhou. Saat sekolah di hari pertama, Yingtai bertemu dengan Liang Sanpo. Sanpo adalah seorang pelajar yang berprestasi dan berbudi baik. Yingtai berpikir alangkah baiknya bila ia bisa dekat dengan murid yang berprestasi dan berbudi baik, sehingga ia bisa mempelajari lebih banyak hal. Sedangkan Sanpo sendiri merasa cocok berteman dengan Yingtai, dan timbul perasaan walau pertama bertemu sudah seperti teman lama. Mereka seringkali mendiskusikan tentang syair dan sastra dengan sangat cocoknya. Mereka juga saling menjaga satu sama lain, saling terbuka, selalu bersama dan saling memperhatikan. Hubungan mereka pun semakin lama semakin dekat, sampai pada akhirnya mereka bersumpah menjadi saudara. Saking dekatnya, mereka bagai tak terpisahkan.
Seiring berjalannya waktu, diam-diam Ingtai jatuh cinta pada Sanpo. Sedangkan Sanpo yang sama sekali tidak mengetahui bahwa Ingtai adalah seorang gadis, hanya menganggapnya sebagai saudara dekat yang sangat ia sayangi. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun pun berlalu. Ingtai tak pernah pulang ke rumahnya, sampai akhirnya ia mendengar kabar bahwa ayahnya sakit karena merindukannya. Ingtai merasa bimbang. Ia ingin pulang menjenguk ayahnya, tetapi dia takut tidak akan bisa kembali lagi ke sekolah dan tidak bisa lagi bertemu Sanpo. Sanpo dengan berat hati mengantar Ingtai berjalan sebelum naik perahu. Dalam perjalanan, Ingtai ingin sekali memberitahu Sanpo dan memberikan isyarat bahwa ia adalah seorang gadis, namun Sanpo tak kunjung mengerti. Akhirnya Ingtai pun berbohong dan mengatakan bahwa ia ingin sekali menjodohkan Sanpo dengan adiknya dan meminta Sanpo untuk datang melamarnya. Setelah kembali ke sekolah, Sanpo bertemu dengan istri gurunya. Sanpo menceritakan kepada wanita itu bahwa Ingtai ingin menjodohkan dirinya dengan adik Ingtai. Sebelum Ingtai pergi, ia berterus terang pada wanita itu bahwa ia adalah seorang gadis. Lihat kepolosan Sanpo, wanita itu pun tersenyum. Ia heran. Setelah sekian lama bersama, bagaimana Sanpo bisa tidak menyadari kalau Ingtai adalah seorang gadis? Lalu wanita itu pun menceritakan pada Sanpo bahwa Ingtai adalah seorang gadis, dan adik yang ingin dijodohkan dengannya tak lain adalah Ingtai sendiri. Setelah kepergian Ingtai, Sanpo merasa sangat kesepian dan kehilangan orang yang disayanginya itu. Setiap malam ia selalu merindukannya, dan ia pun menyadari bahwa sesungguhnya ia mencintai Ingtai. Lalu Sanpo memutuskan untuk pergi mengunjungi Ingtai. Tapi dengan apa Sanpo dapat melamar Ingtai? Dia hanyalah pelajar miskin dari keluarga yang sangat sederhana. Namun karena perasaan cintanya pada Ingtai yang mendalam, akhirnya ia nekat untuk melamar Ingtai. Sementara itu ayah Ingtai merencanakan untuk segera menikahkan putrinya dengan anak penguasa bernama Ma Wen-chai. Ingtai menolak rencana ini dan mengaku telah memiliki kekasih yang akan segera melamarnya. Ayahnya sangat marah dan tetap memaksa Ingtai untuk menerima lamaran Ma Wen-chai. Ketika Sanpo tiba di rumah Ingtai, ia diusir dan dilarang untuk bertemu dengan Ingtai. Ingtai memohon kepada ayahnya agar diizinkan untuk bertemu Sanpo dan sebagai gantinya ia akan menerima lamaran Ma Wen-chai. Ayahnya setuju. Lalu Ingtai menemui Sanpo. Dengan berlinang air mata, ia memberitahu Sanpo bahwa ia telah dijodohkan dengan Ma Wen-chai dan tak mampu menolaknya. Dengan kecewa, Sanpo pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, ia kehilangan semangat hidupnya. Ia tak mau lagi makan dan tak peduli lagi dengan dirinya sendiri. Hingga akhirnya ia jatuh sakit. Ibunya yang merasa sedih melihat kondisi Sanpo mencoba datang ke kediaman keluarga Chu dan memohon agar Ingtai diperbolehkan menjenguk Sanpo untuk terakhir kalinya. Namun Tuan Chu menolak dan mengusir wanita itu. Ingtai sendiri telah dikurung oleh ayahnya agar tidak kabur dari rumah. Namun ketika mendengar kabar bahwa ibu Sanpo ada di rumahnya, ia meminta tolong kepada pelayannya untuk memberikan sepucuk surat berisikan puisi cintanya pada Sanpo. Kesedihan Sanpo semakin bertambah. Ia berpesan pada ibunya agar jikalau ia meninggal, ia ingin dikuburkan di jalan yang akan dilalui iringan pengantin Ingtai. Sanpo akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar kabar kematian kekasihnya, Ingtai sangat berduka. Ayahnya yang merasa khawatir memutuskan untuk mempercepat hari pernikahan. Lalu tibalah hari itu. Ingtai yang telah memakai pakaian pengantin berwarna merah itu dengan tenang naik ke tandu pengantin. Pengiring pengantin memainkan musik yang meriah di sepanjang jalan. Saat melewati makam Sanpo, tiba-tiba langit menjadi gelap dan datang angin ribut, sehingga perjalanan mereka harus berhenti. Ingtai pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengunjungi makam Sanpo. Ingtai menangis di depan makam Sanpo. Ia tidak ingin menikah dengan orang lain dan mengatakan sampai mati pun ia ingin dikubur bersama Sanpo. Seketika itu juga
hujan badai turun diiringi petir yang menggelegar. Tiba-tiba makam Santo terbelah dan tanpa pikir panjang, Ing Tai pun melompat ke lubang yang menganga itu. Lalu makam itu pun tertutup kembali. Serta-merta langit menjadi cerah kembali, seolah-olah tidak ada kejadian apapun. Para pengiring pengantin tidak mampu berbuat apa-apa. Dari balik makam muncul sepasang kupu-kupu yang cantik, lalu terbang di sekitar makam sebelum akhirnya terbang jauh ke alam yang luas. Sekian cerita Amesto kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pai Suchen, si siluman ular putih yang cantik dan lembut hatinya. Masih segar di ingatan saya betapa saya sangat mengagumi tokoh ini ketika serial televisi Siluman Ular Putih tayang di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia sekitar tahun 1993. Meskipun sesungguhnya saya tidak mengerti benar dengan alur ceritanya dikarenakan usia yang terlampau muda, namun karakter itu begitu anggun dan mempesona untuk saya ketika itu. Apakah Anda pernah merasakan hal yang sama dengan saya? Yuk kita dengar lagi kisahnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor siluman ular putih. Kala itu, ia masih sangat muda dan ilmunya masih belum sempurna. Ia hidup di tengah hutan di daerah pegunungan. Suatu hari, seorang kakek pemburu ular pergi ke hutan itu untuk menangkap ular. Ular-ular yang tertangkap akan disembelih dan diambil empedunya untuk dijadikan obat. Hari itu sang kakek mengajak cucu laki-lakinya pergi ke hutan itu. Tak lama kemudian, kakek menangkap seekor ular putih. Ketika hendak menyembelih ular itu, cucunya mengatakan bahwa ia kasihan pada ular itu dan membujuk kakeknya untuk melepaskannya. Ketika kakek sedang lengah, ular itu menggigitnya dan segera kabur. Ular putih itu adalah siluman ular putih kecil. Ia merasa sangat berterima kasih dan berjanji suatu saat akan membalas budi baik anak itu. Siluman ular putih itu akhirnya pergi bertapa ke Gunung Emei untuk menyempurnakan ilmunya. Ia memang seekor siluman, namun hatinya sangat mulia dan baik. Cita-citanya ingin menjadi dewa. 1700 tahun kemudian, sempurnalah ilmu si siluman ular putih ini. Ia dapat mengubah wujudnya menjadi manusia dan juga memiliki ilmu sihir yang sakti. Wujud manusianya merupakan seorang wanita yang sangat cantik dan lemah lembut. Ia menamai dirinya Pai Suchen. Meskipun 1700 tahun telah berlalu, tak sekalipun ia melupakan anak laki-laki yang telah berjasa menyelamatkan nyawanya. Ia bertekad untuk menemukan orang itu, tetapi 1700 tahun telah berlalu. Ia pastilah sudah mati dan bereinkarnasi. Tetapi reinkarnasi menjadi apa? Ia dapat menggunakan kesaktiannya untuk melihat kehidupan masa lalu manusia. Tetapi meskipun sakti, mencari seseorang tanpa sebuah petunjuk bagaikan mencari sebatang jarum di tumpukan jerami. Dalam pencariannya itu, ia berkenalan dengan siluman ular hijau yang bernama Xiao Qing. Xiao Qing juga berilmu tinggi, tetapi tidak sesakti Pai Suchen. Mereka berdua merasa cocok dan saling mengangkat saudara. Mereka berdua kemudian bertemu dengan seorang biksu bernama Fahai. Fahai meyakini bahwa semua siluman itu jahat dan perlu dibasmi. Fahai adalah seorang biksu yang sakti pula. Ia selalu menangkap para siluman dan mengurung mereka. Ia tahu Pai Suchen berilmu tinggi dan sedang dalam proses menjadi dewa, sehingga ia tidak menyerangnya. Namun ia bersumpah akan menangkapnya jika menemukan satu saja kesalahan Pai Suchen. Suatu hari ketika Pai Suchen dan Xiao Qing pergi berjalan-jalan di dekat Danau Sihu, tiba-tiba turun hujan.
Lalu mereka berteduh di bawah jembatan Tuan atau lebih dikenal dengan nama Broken Bridge. Di sanalah Pai Suchen bertemu dengan Su Xian. Su Xian adalah seorang tabib muda yang sopan dan berbudi luhur. Ia memberikan payungnya pada Pai Suchen. Pai Suchen merasa mungkin pria inilah orang yang telah lama ia cari. Dengan kekuatan saktinya, ia memeriksa kehidupan lampau Su Xian. Dan benar saja dugaannya. Ia senang sekali dan bertekad untuk membalas budi pria itu. Alih-alih membalas budi, keduanya malah saling jatuh cinta dan menikah. Su Xian sejak awal bertemu tidak pernah mengetahui bahwa istrinya adalah seekor siluman ular. Terkadang ia merasa aneh dengan tingkah laku istrinya, namun ia tidak peduli. Mereka berdua pun membuka toko obat herbal. Dengan kesaktian Pai Suchen, ia membantu suaminya meracik obat dan mengobati banyak orang sehingga toko obat mereka pun terkenal dan terdengar sampai ke telinga Biksu Fahai. Ia telah memperingati Pai Suchen bahwa manusia dan siluman tidak boleh hidup berdampingan. Pai Suchen yang sangat mencintai suaminya itu mengabaikan perkataan Biksu Fahai. Akhirnya Biksu Fahai bersiasat untuk memisahkan mereka. Pada festival perahu naga atau biasanya disebut juga Tuan Wujie, orang-orang Cina biasa akan merayakannya dengan memakan bajang. Pada hari itu, Biksu Fahai memberikan sebotol arak Xionghuang pada Su Xian dengan alasan untuk diminum bersama sang istri sambil menyantap makanan khas Tuan Wujie. Dengan gembira, ia menerima saja arak itu dan pulang ke rumah untuk merayakan Tuan Wujie bersama istri tercintanya. Pai Suchen yang tidak curiga sama sekali meminum arak itu. Tidak lama kemudian, Pai Suchen merasa kepanasan dan kesakitan. Ia pun menjelma menjadi ular putih besar. Su Xian yang terkejut melihat peristiwa itu meninggal seketika. Ketika Pai Suchen kembali ke wujud manusianya, ia mendapati suaminya telah tiada. Tak mau menyerah, ia pergi ke Gunung Kunlun untuk mencuri obat keabadian untuk menyelamatkan suaminya. Ia tak peduli meskipun ia tahu itu melanggar aturan langit. Setelah hidup kembali, Su Xian masih mempertahankan cintanya pada Pai Suchen meskipun telah mengetahui wujud aslinya. Fahai yang tidak puas terus mencari cara untuk memisahkan mereka. Ia menangkap Su Xian dan memenjarakannya di kuil Qinsan. Pai Suchen dan Xiao Qing bertarung melawan Fahai untuk menyelamatkan Su Xian. Dalam pertarungan itu, Pai Suchen menggunakan kekuatannya untuk membanjiri kuil sehingga menyebabkan kerusakan dan menenggelamkan banyak orang yang tak berdosa. Namun karena tengah mengandung anak Su Xian, kekuatannya menjadi terbatas. Ia juga merasa bersalah telah mengorbankan banyak orang. Akhirnya ia tak berhasil menyelamatkan suaminya. Su Xian diam-diam kabur dari kuil Qinsan dan bersatu kembali dengan istrinya. Tak lama kemudian, Pai Suchen pun melahirkan putranya Su Mengjiao. Fahai yang mengetahui Su Xian telah kabur, berusaha melacak keberadaan mereka. Kembali pertarungan dimulai. Pai Suchen yang baru saja melahirkan putranya masih lemah dan belum pulih. Ia kalah dan ditangkap oleh Fahai, lalu dipenjara di pagoda Leifeng. Xiao Qing berhasil melarikan diri dan bersumpah akan membalas dendam. Su Xian yang hanyalah manusia biasa hanya bisa menyelamatkan anaknya. Kemudian ia menitipkan putranya yang baru lahir itu pada kakak perempuannya yang pada saat itu juga baru saja melahirkan seorang putri. Su Xian berpikir alangkah baiknya jika putranya itu memiliki orang tua yang lengkap. Kakaknya pun dengan senang hati mau mengasuh bayi Su Xian. Su Xian yang tak dapat berpisah dari istri tercintanya memutuskan untuk tinggal di kuil dan menjadi biksu. Dengan begitu, ia diperbolehkan menyapu halaman di sekitar pagoda Leifeng setiap hari. 20 tahun kemudian, Xiao Qing yang telah memperbaiki kekuatannya kembali untuk mengalahkan Fahai. Fahai kalah dan melarikan diri ke dasar danau. Dengan kekuatan saktinya, Xiao Qing mengerikan danau itu untuk mencari Fahai, namun tidak menemukan apa-apa. Rupanya Fahai bersembunyi di dalam perut seekor kepiting. Itulah sebabnya banyak yang mengatakan bahwa lemak berwarna orange yang berada di dalam tubuh kepiting merupakan Fahai,
karena warna pakaiannya yang serupa. Meski Xiao Qing berhasil mengalahkan Fa Hai, tetapi ia tidak mampu melepaskan Pai Suchen dari pagoda itu. Di saat yang bersamaan, Su Mengqiao telah dewasa dan berhasil meraih posisi sarjana terbaik dalam ujian kekaisaran. Ayah ibunya yang sebetulnya adalah paman dan bibinya memberitahukan hal yang sebenarnya pada Meng Qiao. Meng Qiao pergi ke pagoda itu dan bersaksi akan mengorbankan dirinya untuk melepaskan ibunya dari pagoda itu. Melihat ketulusan Meng Qiao, akhirnya para dewa menghancurkan pagoda itu dan membebaskan Pai Suchen. Ayah, ibu, dan anak itu pun berkumpul kembali dengan penuh rasa haru. Sekian kisah Amesto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.